Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yakni Ibu Asriani SPD MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hijrah Muhriani Bella Mando dengan nomor standbook A40121190 dari kelas E Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan seumur hidup. Nah, adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup. Yang kedua, pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pendidikan seumur hidup. Usaha belajar dan proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam keseluruhan tahap hidup seseorang sejak lahir sampai meninggal dunia. Proses pembelajaran yang berlangsung secara kontinu, tidak terbatas dengan waktu, tempat, materi, maupun program kegiatan belajar. Dan pembelajaran berlangsung secara formal, non-formal, maupun informal. Nah, proses pendidikan seumur hidup ini dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, pendidikan seumur hidup ini bagi umat Islam jauh sebelum orang-orang Barat dengan Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana menyatakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi utluhul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari bualan sampai ke liang lahat, sehingga konsep pendidikan seumur hidup ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan sepanjang hidup adalah suatu rancangan pendidikan yang dimulai dari lahir sampai usai tua atau saat sudah mau meninggal dunia. Nah, yang kedua yaitu pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Nah, dasar pemikiran pendidikan seumur hidup ini ada 6. Yang pertama yaitu tinjauan ideologis. Pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya sesuai kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama sejak lahir, yang memungkinkan ia juga memperoleh pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan seumur hidupnya. Dengan pendidikan seumur hidup, ia akan mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya, dan menjadi kewajiban bagi setiap penguasa dan atau kaum intelektual dalam masyarakat untuk menyelamatkan rakyat dari bahaya kemelaratan dan kebodohan, sebagaimana dituntut oleh rasa keadilan sosial. Yang kedua, tinjauan ekonomis. Pendidikan adalah cara yang paling efektif untuk keluar dari lingkungan yang menyerat kepada kemelaratan dan kebodohan. Buta huruf dan kurang pendidikan merupakan masalah yang banyak terjadi di negara berkembang dan di era globalisasi seperti sekarang ini. Perlu mendapatkan perhatian yang serius, dan cara yang paling ekonomis keluar dari krisis ini adalah dengan pendidikan. Pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih menyenangkan dan sehat, menguasai kebiasaan dan prinsip-prinsip pribadi dan lingkungan yang sehat, serta memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anak secara tepat, sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi sangat besar dan penting. Yang ketiga yaitu tinjauan sosiologis. Pada umumnya dengan negara yang berkembang, masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anak ini. Oleh karena itu, masih banyak masalah anak-anak, antara lain kurang mendapatkan pendidikan formal, putus sekolah, bahkan tidak sekolah, akibatnya bertambahnya buta huruf dan rendahnya produktivitas. Nah, selain itu juga akan membuang sumber-sumber nasional yang terbatas. Oleh karena itu, pendidikan seumur hidup merupakan solusi yang paling tepat bagi para
orang tua untuk mengatasi masalah tersebut. Keempat, yaitu tinjauan politis. Negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya memiliki kesadaran aksi dan berdemokrasi sosial. Di dalam reformasi seperti menuntut warga negara untuk berpikir dewasa, maka pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada seluruh warga dan ini menjadi tugas pendidikan dalam rangka pendidikan seumur hidup. Yang kelima yaitu tinjauan teknologis dan kultural. Di era globalisasi seperti sekarang ini, tampaknya dunia dilanda oleh eksplosi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya. Eksplosivitas ilmu pengetahuan dan teknologi memaksa para sarjana dan teknisi merenovasi pengetahuan dan keterampilan mereka, dan juga tidak dilakukan maka akan senantiasa tertunda, sebab bagaimanapun orang tidak bisa menutup beli terhadap segala kemajuan yang melanda. Dan yang keenam yaitu tinjauan psikologis dan pedagogis. Perkembangan iptek yang sangat besar mempunyai dampak dan pengaruh besar terhadap konsep iptek dan metode pendidikan. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan sekolah yaitu mengajarkan bagaimana cara belajar yang benar, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak-anak didik untuk belajar, memberikan keterampilan pada anak didik untuk lincah dan dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat yang berubah secara cepat. Sekian pembahasan dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.